gue udah 28 tahun hidup di Katolik yang ya hampir udah seperempat hidup gue di Katolik, terus gue harus ngejalanin yang baru. Menurut gue Tuhan itu cuma satu. Gue tanya, gue nih sebenarnya percaya sama siapa sih? Kasih tahu gue dong jalannya yang bener. Nama gue Alexander Nathanael Kevin Mengko. Gue biasa dipanggilnya Birong. Gue tinggal di Bekasi. Pekerjaan gue wira swasta. Perjalanan lu menjadi mualaf dimulai dari apa sih agama lu sebelum mualaf? Agama gue sebelum mualaf itu Katolik. Sebelum lu menjadi mualaf, pandangan lu terhadap Islam itu apa sih? Pandangan gue terhadap Islam itu ya sama seperti agama yang sebelumnya gue anut, itu di Katolik. Jadi menurut gue agama itu semua sama. Emang hanya cara kita memuji dan menyembah aja yang berbeda. Caranya aja menurut gue sih yang berbeda. Semua ajarannya, semua apa yang diajarkan oleh agama itu semua baik kok menurut gue. Tadi lu mention semua agama itu sama. Ya. Tapi pasti ada dong kayak ketertarikan mempelajari Islam itu karena apa sih? Ketertarikan mempelajari Islam itu nyokap sama adik gue udah mualaf duluan. Jadi gue ada sedikit trigger dari orang tua gue jadinya. Kalau ketertarikan yang dari agama itu gue nggak terlalu, bukan apa ya, nggak terlalu ada lah rasa tertarik gue tuh, bukan karena itu juga ya, tapi gue sangat mengimani sekarang gue ada di Islam. Selain dapat trigger dari orang tua dan adik juga, yang lu temuin setelah mempelajari Islam itu apa sih? Menurut gue Islam itu sama ajarannya sama Katolik. Karena gini, ada beberapa part di agama Islam itu kalau Nabi Isa itu memang ada dan memang ya nabi dia. Di Katolik pun sebenarnya menurut pandangan gue Nabi Isa itu atau Yesus itu ya memang nabi. Kalau memang dia Tuhan, waktu dia sebelum disalib dia tetap berdoa kok. Dia meminta sama Tuhan waktu itu di Taman Getsemani. Jadi ya menurut gue ada beberapa hal yang sama lah di ajaran Islam dan di ajaran Katolik pun menurut gue nggak ada perbedaannya. Hampir sama lah. Bedanya kalau di Islam itu Nabi Muhammad ada setelah Nabi Isa. Tapi kalau di Katolik nggak. Ya, kalau di Katolik itu pembahasan terakhir tentang Nabi Isa. Dari mulai lu tertarik untuk mempelajari agama Islam hingga lu benar-benar yakin memeluk agama Islam itu butuh berapa lama sih waktu? Dibilang bertahun-tahun tuh enggak juga sih. Gue sempet cuman ngerasa kayak waktu itu tuh nyokap gue nanya, kamu sekarang sendirian kak, dan mama pindah agama itu karena menurut nyokap gue nanti yang bisa ngedoain dia itu adik gue. Jadi ya awalnya triggernya dari situ sih sebenarnya. Terus akhirnya gue cuman 1 hari atau 2 hari aja sih waktu itu. Akhirnya gue pindah ke Islam. Kapan sih pertama kali lo ngasih tahu ke orang terdekat ya,
Kalau yang beragamanya sama gue kayak dulu di Katolik, mereka banyak yang kenapa kok lu pindah. Mereka mungkin ada sedikit rasa kecewa kali ya, karena menurut mereka itu gue waktu itu bisa membuka pandangannya mereka dalam hal beragama, dalam hal kehidupan. Cuman ya menurut gue semua itu kan pilihan. Gue udah umur segini dan gue juga harus bisa memilih. Dan yang baik dan benar menurut gue sekarang ya gue beragama Islam. Jadi sempet sih mereka ada juga yang ngejauhin gue. Sampai ada juga yang nangis-nangis, kenapa lu kayak gini sih, kenapa lu berubah, kenapa lu pindah, lu udah bukan yang Birong yang dulu lagi. Ya nggak gitu juga, gue bilang gue tetap ya gue. Ini masalah kepercayaan, dan menurut gue itu udah hal yang nggak bisa disama-samain. Gue akhirnya mencoba buat membuka pandangannya mereka sih sebenarnya. Kayak gini, agama itu semua sama. Manusia diciptain itu sama Tuhan baik adanya semua. Jadi ketika gue pindah sama keyakinan gue, dalam diri gue tuh nggak ada yang berubah sama sekali. Gue tetap jadi gue tetap jadi orang yang berusaha terus jadi lebih baik. Ya gue bukan jadi orang yang jadi penjahat lah ibaratnya, nggak gitu sih. Ada yang benar-benar sama gue jadi kayak lost contact gitu. Terus ada juga yang ngejauh kayak ya udah beda nih. Tapi ya udah, gue percaya kok hidup itu circle lo pasti makin sedikit. Jadi kayak ya udah, toh juga bukan mereka yang kasih makan gue. Ini hidup gue harus tetap lanjutin hidup gue. Ya udah, hubungan gue sama Tuhan yang tahu cuman gue sama Tuhan aja. Sampai orang tua pun nggak bisa campurin urusan gue sama Tuhan. Perubahannya total drastis kan, yang dimana tadinya beribadah di gereja tiba-tiba lo harus melakukan ibadah di masjid gitu. Nah, tapi yang konsisten yang lo lagi kerjain saat itu apa sih buat ibadah di agama Islam? Gue kemarin ya walaupun gue masih belajar sih soal puasa, tapi alhamdulillah juga gue bisa dapat lumayan lah. Terus sholat gue juga walaupun masih ada bolong-bolongnya, cuman ya gue jalanin sholat 5 waktu. Terus sampai gue sholat sunnah juga gue jalanin. Jadi ya gitu. Sampai gue juga pernah itikaf bro. Walaupun gue baru pertama kali tuh gue tahu juga ya udah, tapi gue jalanin juga. Ya surat-surat pendek ada beberapa yang gue udah hafal kayak Kausar, terus Anas, Al-Ikhlas. Gini, di Katolik itu ada juga hal berpuasa, tapi nggak sedetail di agama Islam. Maksud gue ya sama sebenarnya, kayak lo harus menahan nafsu makan lo, harus menahan dahaga lo segala macam, tapi lo harus tetap berkegiatan, lo tetap harus berdoa, lo harus tetap sholat. Sama sebenarnya semua. Jadi ya kalau halangannya itu banyak banget sebenarnya, rintangannya itu banyak banget lah pokoknya. Apalagi lo hidup di iklim yang tropis di Indonesia nih, menurut gue kayak berat banget. Jadi ya udah jalanin aja. Paling aus-aus dulu. Ya aus dikit lah. Nah, kesulitan yang paling lu alami apa sih saat beradaptasi menjadi seorang Malafik? Mungkin kesulitannya lebih ke dari cara berdoa aja sih. Karena di Katolik itu nggak ada wudhu. Jadi menurut gue
yang agak berat tuh emang pada wudunya, karena gue udah 28 tahun hidup di Katolik yang hampir udah seperempat hidup gue di Katolik, terus gue harus ngejalanin yang baru. Ya wajar gak sih menurut gue, kayak ya lo harus ya budaya baru lah ibaratnya. Jadi itu doang sih palingan yang berat. Kalau kayak misalkan gini, sesimpel di Katolik boleh nggak makan babi? Sebenarnya juga nggak boleh. Di Katolik tuh nggak boleh makan babi. Kalau mau tahu ayatnya tuh ada di Perjanjian Lama, nama kitabnya itu Ulangan 14. Gue lupa ayat berapa, tapi itu ada di kitab itu tuh, Perjanjian Lama. Dan di Islam pun kan emang nggak boleh juga. Jadi ya gimana ya? Kalau menurut gue emang cuman kayak wudu aja sih, kayak wudu. Terus di Katolik pun doa sebenarnya nggak sebegitunya lo datang ke gereja cuman hari Sabtu atau hari Minggu aja, nggak. Jadi setiap pagi itu sebenarnya juga ada lo datang ke gereja, lo berdoa setiap pagi itu, ada ritual lah ibaratnya. Sama kayak di Islam pun kan ada sholat subuh, ada sebenarnya semua sama lah ibaratnya. Doa pagi di Katolik juga ada, doa siang, doa sore, doa malam, sama sebenarnya. Cuman bedanya kalau di Islam itu lebih detail aja waktunya. Setelah lo menjalani keyakinan baru, yaitu agama Islam selama 6 bulan, perubahan dalam diri lo paling menonjol saat sebelum dan sesudah lo memeluk agama Islam apa sih? Jadi sebelumnya lo mungkin ini, setelah lo memeluk Islam mungkin ada perubahan atau Perubahannya dalam arti apa nih? apapun yang general sih. Kalau perubahan yang ada di dalam diri gue sebenarnya nggak, ya sama aja. Kayak misalkan gini, menurut gue ada perubahan itu di dalam diri gue bukan karena gue pindah Islam terus gue jadi orang yang rezekinya dilebihin, dilancarin, itu enggak. Semua itu udah diatur sama yang di atas. Dan menurut gue kalau di Islam itu kan beriman, lo harus juga relate sama yang namanya ikhtiar. Lo harus selaras lah, itu harus sejalan, lo harus balance. Jadi menurut gue terus karena gue pindah Islam terus rezeki gue dibukain, nggak gitu juga. Itu semua ada karena ya kita mau untuk merubah nasib kita, yang dibantu sama Allah, yang kayak kita ya emang udah jalannya itu. Kalau soal rezeki itu kayak perubahan di dalam diri gue itu sangat beda hal kayak gitu, nggak bisa disatuin ibaratnya. Walaupun memang rezeki itu ada semuanya di tangan Allah, di tangan Tuhan, tuh gue yakin emang. Tapi hal yang sangat berbeda lah menurut gue. Jadi kalau perubahan di dalam diri gue itu mungkin dari cara gue berdoa aja sih ya. Dari cara gue berdoa, gue ngalamin hal yang beda. Terus banyak pengenalan baru tentang agama Islam yang menurut gue juga ada nih yang beda ketika gue di Katolik sama di Islam. Kayak gitu aja sih palingan. Cara lo mempresentasikan diri saat sebelum menjadi mualaf dan setelah menjadi mualaf. Contohnya kayak assalamualaikum gitu. Balik lagi sih, itu sama di Katolik pun ada yang namanya kalau lo mau masuk pintu mau masuk ke rumah orang itu ada
lo harus bilang kayak shalom. Kalau di Islam ya assalamualaikum. Ya itu palingan perbedaannya. Jadi ya emang menurut gue ada beberapa hal yang beda aja. Gini, menurut gue Tuhan itu cuma satu. Tuhan menciptakan agama yang berbeda-beda. Menurut gue itu suatu hal yang ya udah, lo harus jalanin apa yang udah lo pilih, apa yang udah lo yakinin. Dan sebagai umat manusia lo harus lebih mendekatkan diri aja kepada Tuhan, bukan mencari perbedaan agama. Itu menurut gue itu sih yang harus benar-benar ditekenin, karena ketika lo sering mencari perbedaan dari antar agama terus lo mencari kebenarannya, menurut gue tuh nggak bakal ada ujungnya. Jadi yang harus lo lebih perhatiin itu gimana caranya lo lebih mendekatkan diri sama Tuhan lo, daripada lo harus mencari perbedaan antar agama yang ada terakhir jadinya konflik. Mendingan lo mendekatkan diri kepada Tuhan lo aja sih menurut gue. Sama jangan pernah ngejudge orang, lo menghakimi orang atas dasar agamanya dia apa, atas dasar karena dia udah melakukan kesalahan. Karena menurut gue semua orang itu pasti pernah ngelakuin kesalahan kok. Tapi gimana caranya kita bisa ngebantu orang itu, malah justru pada saat dia membuat kesalahan kita kasih tahu dia malah harusnya. Nggak boleh kayak gitu bro, nggak baik. Ya coba semua umat manusia punya pola pikir yang kayak gitu sih menurut gue harusnya. Itu sih pesan dari gue.